Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam mencari ilmu. Perkenalkan, kami siswi-siswi SMP VIP Hamda VVIP Class. Kami ingin mengupas sedikit materi tentang PAI bab 4, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik serta terhindar dari riba dalam jual beli dan utang piutang. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak pembahasan teman-teman kita. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay', yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar suatu benda yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan tertentu atas dasar suka sama suka. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Berdasarkan Al-Quran, dalil dasar pelaksanaan jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. Adapun berdasarkan hadis, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, berdasarkan ijma, para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Namun pada situasi tertentu, jual beli dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Yang ketiga ada rukun jual beli. Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syarak. Rukun jual beli diantaranya harus adanya penjual dan pembeli, harus adanya benda yang dijual belikan, dan harus ada akad jual beli yang sering kita sebut ijab qabul. Yang keempat ada macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, ditinjau dari segi bendanya. Jual beli ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jual beli benda kelihatan, jual beli benda tidak ada, dan jual beli saham. Yang kedua, ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli. Jual beli ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli dapat dibedakan menjadi 3, yaitu melalui lisan, perantara, dan perbuatan. Yang ketiga, ditinjau dari hukumnya. Jual beli ditinjau dari hukumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sahih, batil, dan fasid. Khiyar. Khiyar diambil dari bahasa Arab yang artinya pilihan. Khiyar adalah pemberian hak memilih kepada orang-orang yang melakukan transaksi untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Menurut Islam, hak khiyar itu diperbolehkan. Hal ini disebabkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Khiyar dibagi menjadi beberapa macam. Ada khiyar majelis, khiyar aib, khiyar ru'yah, khiyar syarat, dan khiyar takyin. Hikmah jual beli. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam Islam jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun, saling tolong-menolong antar sesama manusia. Hikmah jual beli antara lain, yang pertama, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan. Yang kedua, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang-barang yang haram atau secara batil. Yang terakhir, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Halo teman-teman, bagaimana tentang penjelasan jual beli tadi? Apakah sudah paham? Baiklah, jika sudah paham, marilah kita lanjut penjelasan tentang utang piutang. Pengertian utang piutang, menurut istilah Islam, utang adalah uang atau benda yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, dasar hukum utang piutang. Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 280 dan 283, dan hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Rafi'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah meminjamkan seekor unta dari seseorang dan ternyata
seekor unta tersebut untuk berzakat. Lalu Nabi SAW menyuruh Abu Rafi'ah, dan Abu Rafi'ah berkata, "Aku tidak menemukan kecuali yang baik dan yang sudah berumur 4 tahun." Lalu Nabi SAW bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang paling baik melunasi utangnya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, rukun dan syarat utang piutang. Utang piutang dianggap sudah terjadi apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat utang piutang itu sendiri. Rukun yaitu unsur terpenting dalam berhutang piutang, dan syarat yaitu hal yang wajib dilakukan dalam utang piutang. Adapun syarat dan rukun utang piutang. Yang pertama, orang yang berhutang piutang. Yang kedua, barang yang diperhutangkan. Dan yang ketiga, akad ijab kabul. Yang keempat, hukum utang piutang. Siapa saja boleh berhutang, mulai dari orang yang kurang mampu hingga orang yang sudah mampu sekalipun. Adapun hukum utang piutang berdasarkan tujuannya. Yang pertama, orang yang memberikan hutang hukumnya mubah atau boleh, dan orang yang berhutang hukumnya sunnah. Hal ini terjadi ketika tujuannya untuk menolong sesama. Yang kedua, orang yang memberikan hutang hukumnya wajib, dan orang yang berhutang hukumnya sunnah. Hal ini terjadi ketika si peminjam benar-benar dalam keadaan terdesak atau sangat kesusahan. Yang ketiga, orang yang memberikan hutang hukumnya makruh, dan orang yang berhutang hukumnya haram. Hal ini terjadi ketika si peminjam memakai pinjaman tersebut untuk kemaksiatan, maka dilaranglah untuk berhutang piutang. Kemudian yang terakhir, adab utang piutang. Dalam utang piutang, baik orang yang memberikan hutang maupun orang yang berhutang harus memiliki tata krama ataupun adab. Yang pertama, adab orang yang memberikan hutang. Orang yang memberikan hutang, ketika dia memberikan pinjaman tersebut, maka hendaknya diniati untuk saling menolong. Kemudian, jangan menagih hutang tersebut kalau memang waktu untuk pembayarannya belum tiba. Lalu, kalau memang waktu pembayarannya sudah tiba, maka hendaknya dia menagih dengan penuh maaf dan sikap yang lembut. Kemudian yang kedua, adab orang yang berhutang. Orang yang berhutang, ketika dia melakukan pinjaman, maka hendaknya ditujukan untuk keadaan yang benar-benar terdesak dan diniati dengan baik. Yang berarti hutang tersebut atau pinjaman tersebut digunakan untuk hal kebaikan, bukan untuk keburukan. Lalu orang yang berhutang ini diwajibkan untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya. Kalau memang dia belum sanggup membayar hutangnya, maka dia harus memberitahu orang yang memberikan hutang bahwa dia belum sanggup melunasi hutang tersebut. Kemudian orang yang memberikan hutang tersebut boleh memberikan kesenggangan waktu bagi orang yang berhutang kalau memang orang yang berhutang tersebut sedang dalam kesulitan ekonomi dan belum sanggup untuk melunasi hutangnya. Halo teman-teman, masih semangat kan ya belajar dengan kita? Setelah tadi kita mempelajari tentang jual beli dan utang piutang, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang larangan riba di dalam utang piutang dan jual beli. Yuk kita simak penjelasannya. 1. Pengertian riba. Riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada peminjamnya. 2. Adapun sebab-sebab diharamkannya riba sesuai dengan nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang membahas tentang haramnya riba. Memudaratkan orang miskin atau lemah karena mengambil lebih daripada sepatutnya. Bergantungan kepada riba dapat menghalangi pekerjaan manusia. Mengurangi sikap rasa baik ataupun makruh. Yang ketiga, macam-macam riba. Riba terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada riba fadl. Riba fadl adalah kelebihan dalam tukar menukar. Yang kedua, ada riba yad. Riba yad adalah berpisah dari akad jual beli. Yang ketiga, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi. Yang terakhir atau yang keempat ada riba qardhi. Riba qardhi terjadi karena proses utang piutang. 4. Hikmah menghindari riba. Adapun hikmah diharamkannya riba antara lain
melindungi harta orang muslim agar tidak termakan oleh batil, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan kepada saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah banyak sekali belajar tentang jual beli, utang piutang, serta larangan riba di dalam jual beli dan utang piutang. Tiba saatnya kami undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.